Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Alifia Nurhuda dari kelas 3A Sistem Informasi di channel YouTube saya. Nah, sama seperti video sebelumnya, bahwa di video kali ini saya akan kembali menganalisa suatu layanan aplikasi digital sebagai bentuk tugas dari salah satu matkul, yaitu Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Nah, di video kali ini saya akan menganalisa layanan yang berkaitan dengan crowdfunding dan juga P2P atau peer-to-peer. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu juga, saya akan sedikit membahas mengenai crowdfunding ya. Jadi di sini crowdfunding merupakan, oke sorry, jadi eh, mungkin teman-teman udah tahu ya itu mengenai crowdfunding, tapi tahu nggak sih apa itu sebenarnya crowdfunding gitu? Jadi secara singkatnya, crowdfunding itu cara untuk mengumpulkan dana dari banyak orang melalui suatu platform digital yang biasanya dana ini tuh digunakan untuk mendukung proyek atau usaha tertentu dan prosesnya itu dilakukan secara online. Nah, ada beberapa contoh ya dalam crowdfunding atau platformnya itu ya, mungkin pernah kita dengar secara bersama-sama. Yang pertama itu ada eh, Kickstarter, ada Indiegogo, ada GoFundMe, atau mungkin yang paling similar atau paling sering kita dengar itu salah satu layanan yang biasa orang-orang pakai ketika ingin berdonasi atau ingin melakukan pengumpulan dana, yaitu kitabisa.com. Di sini juga ada beberapa jenis crowdfunding ya. Ada yang donasi, ada yang reward, ada yang equity, dan juga ada yang debit. Nah, di sini tuh donasi. Berarti untuk melakukan proyek amal gitu, di mana orang-orang tuh memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan langsung. Sini juga ada rewardnya. Reward itu lebih ke arah orang yang membeli dana akan mendapat hadiah produk tertentu sebagai imbalan dari apa yang sudah mereka beri gitu. Ini ada equity, di mana di sini tuh para pemberi dana itu akan mendapatkan saham atau kepemilikan sebagai sebagian dalam perusahaan, dan ada debit yang lebih mirip seperti meminjamkan uang, di mana nanti itu dana harus dikembalikan dengan harga tertentu atau dengan bunga tertentu gitu. Nah, sini juga ada beberapa apa ya keuntungan atau kenapa sih hubungannya antara sistem informasi akuntansi keuangan dengan peran sistem crowdfunding ya. Yang pertama tuh dalam pengelolaan dananya gitu. Di mana sistem ini tuh memastikan setiap aliran dana masuk dan keluar bisa dilacak secara langsung dan secara baik gitu, sehingga tidak ada dana yang hilang atau disalahgunakan. Nah, di kitabisa.com itu merupakan platform yang akan saya analisis layanannya, di mana mereka itu memastikan dana yang terkumpul benar-benar tersalurkan ke tujuan yang tepat. Terus dalam laporan keuangan juga merupakan hubungan ya antara sistem informasi akuntansi dengan crowdfunding, di mana proyek pemiliknya atau dan juga donatur bisa mendapatkan laporan keuangan yang detail dan akurat, sehingga mereka tahu dengan pasti bagaimana sih dana mereka bisa digunain. Jadi juga ada pelaporan real time. Donatur tuh bisa mantau gitu. Kalau misalnya kita ngedonasi, kita bisa lihat pengguna dana secara langsung. Dan tentunya itu meningkatkan transparansi, ya nggak sih? Nah, di kita.com sendiri sering menampilkan update dari pihak yang menerima bantuan sehingga para donatur tahu perkembangan dari kampanye yang mereka dukung. Selain itu juga ada keuntungan dari penggunaan crowdfunding ini, terutama bagi bisnis atau proyek yang sangat menarik, di mana keuntungan salah satunya adalah akses pendanaan itu jadi lebih mudah gitu. Di mana kita-kita atau kalian itu nggak perlu berurusan dengan bank atau lembaga keuangan konvensional atau tradisional yang biasanya punya persyaratan yang ketat. Nah, selain itu juga kita bisa mengaksesnya itu hanya lewat platform digital gitu, lewat online. Kita nggak perlu datang-datang offline. Dan juga selain itu,
dukungan bisa datang dari banyak investor kecil sehingga resiko itu bisa dibagi-bagi. Ada juga tantangan nih, yang tadi tuh ada keuntungan ya. Selain itu ada tantangan, di mana adanya masalah kepercayaan dan transparansi. Kalau nggak ada sistem yang baik, bisa-bisa terjadi penyalahgunaan data, betul? Atau penyalahgunaan dana. Banyak juga kan kasus dari kitabisa.com, itu ternyata banyak orang-orang tuh yang menyalahgunakan gitu. Kita harus memperhatikan regulasi yang berlaku, karena di beberapa negara diatur dengan cukup ketat gitu. Oke, di sini tadi ya, mungkin ada beberapa platform yang udah saya eh, singgung selain dari kitabisa.com ya. Tadi ada Kickstarter, ada Indiegogo, ada GoFundMe. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aplikasi atau akses layanan dari kitabisa.com ini, teman-teman. Oke, pertama saya akan masuk ke aplikasi kitabisa.com atau kita bisa. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, yang pertama itu ada kantong donasi. Di berandanya itu kita bisa lihat bahwa kantong donasi saya adalah nol, dan di sini saya akan mencoba mendemokan bagaimana cara mengisi saldo untuk kantong donasi gitu. Di sini juga ada halo Alifin Kuda, ada ajakan untuk gabung sekarang mengenai santunan ya tiap bulan, ada pahala sebelumnya donasi berdampak baik. Ini ada donasi otomatis, fiturnya ada donasi, zakat, galang dana, kolaborasi, CSR, saling jaga, wakaf produktif. Oke, mungkin selain itu juga masih ada banyak-banyak banget fitur. Oh, enggak deh, nggak terlalu banyak. Di sini ada dibagi menjadi beberapa kategori. Ada donasi, ada asuransi, ada koperasi, aktivitas, dan juga lainnya. Oke, mungkin di bawahnya dulu ya, di sini ada musim daily. Kita bisa lihat gitu, ada urutan waktu atau ada analisa, bukan analisa, pemberitahuan mengenai waktu subuh berapa atau waktu dalam 24 jam tuh. Oke, mungkin kalau kita klik di sini kita bisa lihat tunaikan amalan baikmu hari ini. Ada baca Quran, jadwal sholat, zakat, sedekah, dan sebagainya teman-teman. Oke, menurut saya ini cukup efisien ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau download atau mau unduh, cukup mempersingkat dan tidak terlalu menghabiskan ruang, karena di dalamnya itu udah ada salah satu fitur yang cukup lengkap mengenai Muslim Daily. Nggak perlu download lagi aplikasi untuk setel ajan sesuai waktunya gitu. Ada baca Quran juga tuh. Mungkin mempercepat lagi, kita bawain lagi. Di sini ada penggalangan dana mendesak. Bawahnya lagi ada rekomendasi kegiatan baik, program donasi berkelanjutan, dan sebagainya, teman-teman. Oke, di sini ada bantu kategori pilihanmu ya. Di sini ada bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan, oh. Dan masih banyak kategori-kategori lainnya yang bisa kita bantu donasi gitu. Dan di sini juga ada doa-doa orang baik. Oh, kita bisa like juga. Ya sama seperti Twitter kali ya. Atau sekarang tuh lebih dikenal dengan X. Oke, di beranda, di sampingnya itu ada donasi. Di bawahnya itu kita bisa lihat ya donasi untuk bersama melindungi yang tadi sebelumnya. Terus di sini bawah ada pilihan. Oh, ini adalah beberapa kategori atau beberapa yang sedang dibuka gitu. Sedekah kebutuhan gizi untuk 100.000 anak duafa. Ini ada sambung donasi yang putus, program kolaborasi, penggalangan dana lainnya nih. Kita bisa urutkan, filter, dan juga urutkan ya. Kalau misalnya urutkan itu ada yang paling mendesak, paling sesuai, dan paling terbaru. Di sini ada filter juga oleh kita bisa, oleh yayasan, atau oleh publik. Ini ada saling jaga, mohon tunggu. Oke, nanti dulu. Oke, kita bisa lihat ya. Di sini saling jaga dari asuransi kita bisa. Di sini saya harus melengkapi data diri dulu. Oke, sorry. Bentar kita matiin dulu. Sini ada berandanya ya. Di sini ada dampak, ada polis. Oke.
Kita bisa lihat di sini kalau misalnya kita mengaktifkan adanya asuransi ini ya. Kita di sini bisa lihat anggota terbaru periode September 2024. Santunan tersalurkan dan anggota terbarunya sekitar 115 orang. Mungkin kita kembali lagi. Di tampilan lainnya juga ada yang namanya donasi saya, teman-teman. Ini ada bangun kebiasaan baikmu. Oke, jadi di sini kita bisa melakukan aktifkan donasi otomatis. Kalau misalkan kita tuh kadang lupa gitu mau donasi. Jadi kita bisa mengatur jadwalnya untuk bisa donasi otomatis. Mungkin sebelumnya kita isi terlebih dahulu ya kantong donasi saya karena kantong donasi saya itu belum terisi gitu masih nol. Ini kita akan melakukan dengan kris. Kita coba kita isi 10.000 karena di sini adalah minimal isi kantong donasi sebesar 10.000. Ya ada beberapa juga kategori yang bisa kita isi mulai dari menggunakan dompet digital, rekening bank, atau menggunakan kris gitu. Mungkin kalau misalnya kita coba dengan dompet digital, sini kita bisa lihat ya pilih tanggal bisa tanggal berapapun. Sekarang tanggal 22, mungkin kita isi tanggal 22, tapi ini jadwal kan pengisian otomatis teman-teman. Kayaknya itu tiap bulan gitu. Oke, di sini ada keterangannya bahwa jika memilih tanggal hari ini, pengisian otomatis semua akan dimulai pada tanggal yang sama di bulan depan pukul 00.01. Tapi karena saya nggak mau otomatis, jadi nggak perlu ya teman-teman. Ini aja isi sekarang. Kita selain ini juga, oke sorry, kita ulang dulu. Nih. Jadi kita bisa isi itu selain dengan kris, itu bisa dengan oh nggak bisa teman-teman. Sorry sorry sorry. Nah, selain ini ada dengan virtual account ya, bisa banyak juga dan ada transfer bank. Tapi di sini lagi nggak bisa digunakan gitu kalau transfer bank. Ini virtual account-nya juga ada mulai dari Mandiri yang saya gunakan dan ada dari BCA, BRI, BNI dan sebagainya. Karena di sini saya pakai kris, jadi saya coba terus saya screenshot. Saya transfer dulu ya lewat si bank. Bentar ya teman-teman, saya mau transfer dulu lewat si bank. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah transfer ya. Di sini juga bisa lihat bahwa kantong donasi saya sekarang ada 10.000. Oke, di sini kita langsung coba aja ke salah satu fiturnya yaitu donasi otomatis. Donasi disalurkan secara rutin ke beragam penggalangan dana. Kalau kita aktifkan di sini ada semua kategori ya, kategori sosial. Oh, kita juga bisa mengaktifkan donasi otomatis lebih dari satu program. Sedekah Jumat misalkan ya saya. Oke, di sini ada lihat bahwa minimal donasi otomatis itu adalah 15.000 per bulannya teman-teman. Karena saya cuma punya 10.000 kantongnya, jadi saya nggak bisa melakukan di situ. Mungkin di Free Palestine ini bisa ya. Nih, kalau misalkan di Free Palestine ini minimal donasi harian ke program tersebut adalah 2.000. Di sini kita bisa atur gitu jadwal donasi otomatisnya mulai jam berapa. Ini hitungannya adalah per hari teman-teman. Gitu teman. Yang kita lihat lagi yang tadi sedekah Jumat ya. Kalau sedekah Jumat itu per minggu teman-teman, sorry bukan per bulan sebesar 15.000. Sini juga kita bisa atur jadwalnya kalau misalnya per minggu itu mulai hari apa untuk sedekah otomatisnya jam berapa. Wait. Berbagi makanan 25.000. Oke, di sini juga ada berbagi makanan, gimana tiap harinya itu kita bisa gitu. Berbagi makanan minimal 1.000. Mungkin kita nyoba yang Free Palestine dulu ya.
kan minimal 2.000. Jadi saya mau coba 2.000 di jam 21 mungkin, biar ini di sini ya. Outputnya adalah konfirmasi donasi otomatismu. Rincian donasi otomatisnya itu ada bla 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 bla. Frekuensinya itu harian. Apakah hmm, oke, lihat donasi otomatis saya. Jadi di sini donasi otomatis saya tuh udah ada gitu. Ada kategori pilihan dan sebagainya macam. Selesai. Jadi di sini langsung muncul ya donasi otomatis saat ini adalah sebesar 2.000 terhadap Free Palestine. Sama seperti yang lainnya ya, mulai dari donasi juga sama. Sini ada amalan akhir pekan, di sini juga ada yang lagi tersedia gitu. Terkumpul sebanyak 0 per hari aja, tolong aktif pernah yang roboh. Terus itu, bantu pejuang nafkah keluarga. Jadi kita bisa lihat ya di sini juga kita banyak nih orang-orang donasi. Mulai dari 1.000 juga bisa teman-teman. 2.000, 3.000 dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada sekitar 58.141 orang yang melakukan donasi untuk sebuah kategori, sebuah donasi yang sedang terbuka, yaitu amalan akhir pekan yang dibuka pada 4 Juni 2024. Sini juga ada kabar terupdate 6 jam yang lalu ya dari si eh, investor, bukan sorry, dari si pembuat donasinya gitu. Ini juga ada pencairan dana, kita bisa lihat gitu. Jadi lebih transparan seperti apa yang tadi ya. Pengelolaan dananya itu jauh lebih transparan sehingga para donatur itu tahu. Ini udah lihat ya pencairan dana mulai dari 33 juta, 11 juta, dan sebagainya. Mungkin kalau kita klik donasi sekarang, minimalnya itu adalah 1.000 teman-teman. Lanjut pembayaran. Oke, sorry. Di sini minimal pembayarannya kita bisa lihat ya, mulai dari pembayaran instan, GoPay, Shopee, dan ada lain-lain atau virtual account. Tapi kalau mau pakai virtual account, dia minimalnya itu harus 10.000. Ini juga kita bisa tulis doa biar bisa muncul di tampilan yang tadi mengenai doa ya. Sini nggak perlulah. Sini juga bisa menyembunyikan nama saya, donasi anonim. Jadi apa yang muncul tuh nggak akan ada nama saya gitu. Lanjutkan pembayaran. Oke, ini yang muncul adalah terima kasih atas donasinya. Mungkin untuk crowdfunding dicukupkan. Mungkin selanjutnya adalah P2P. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi yang lain, layanan yang lain yaitu peer-to-peer atau P2P lending. Jadi, P2P lending adalah sebuah model pembiayaan di mana individu atau perusahaan tuh bisa minjem atau meminjamkan uang secara langsung melalui platform digital. Nah, platform ini tuh bertindak sebagai perantara menghubungkan peminjaman yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin memberikan pinjaman. Nah, di sini juga ada hubungan antara P2P dengan sistem informasi akuntansi keuangan yang merupakan mata kuliah ini, di mana sistem eh, keuangan atau saya singkat dengan SIAK memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan real time gitu. Setiap kali peminjam mengajukan pinjaman atau investor mendanai, semua data langsung tersimpan dalam sistem. Di mana datanya itu udah mencakup jumlah pinjaman, tenor, dan juga suku bunga. Terus yang kedua itu adanya transparansi dan pelaporan keuangan ya. Nah, yang merupakan salah satu tantangan dalam peer-to-peer lending. Nah, dengan adanya SIAK ini, seperti Coinbox,
merupakan salah satu platform dari adanya P2P lending. Ini tuh memastikan atau menyediakan laporan keuangan tersebut gitu, yang terperinci dan juga jelas mengenai pengelolaan data, dana, tingkatan pengembalian, serta status pinjaman. Oke, di sini juga dalam canggih memungkinkan platform P2P lending untuk melakukan analisis resiko yang lebih kecil dan lebih baik gitu. Ini juga ada pembayaran pinjaman dari peminjam ke investor itu dilakukan secara terjadwal. Sistem informasi keuangan membantu dalam mencatat setiap pembayaran dan memastikan alur datanya itu terdistribusi pengembalian ke investor. Jadi, P2P lending ini nggak cuma mempercepat proses pinjam meminjam dana, tapi juga memperlihatkan gitu, memberitahu bagaimana sih SIAK atau Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan ini memainkan peran penting dalam mengelola data transaksi, terus meminimalkan resiko serta memastikan transparansi dana gitu. Nah, di sini juga saya akan menggunakan aplikasi layanan yaitu Coinworks ya. Jadi Coinworks itu berperan sebagai perantara yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman atau si investor. Nah, kenapa sih saya menggunakan layanan itu? Yang akan saya analisis adalah Coinworks. Karena Coinworks merupakan salah satu platform dari P2P lending terbesar di Indonesia, di mana lewat aplikasi ini juga pengguna bisa pinjam uang untuk berbagai kebutuhan seperti pengembangan bisnis, pendidikan, atau kebutuhan pribadi lainnya. Nah, Columbus juga menyediakan peluang investasi dengan keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan deposito bank. Cara kerjanya mungkin singkatnya ya, yang pertama itu pendaftaran, terus ada juga transparansi dan keuangan dan keamanan, terus ada pengembalian yang menarik. Secara singkatnya bahwa Coinworks itu menjadikan proses pinjam meminjam lebih aman, lebih mudah, lebih cepat dengan bantuan teknologi digital. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung analisis layanannya, teman-teman. Oke, halo teman-teman. Jadi mungkin kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Di sini tampilan awal itu ada nama saya, Livia Nurhuda. Sini juga kita bisa ganti akun, mau tambah akun juga bisa teman-teman. Terus di sini ada akun fintech ya, bisa kita tutup atau bisa kita buka. Di sini sebesar 0. Jadi juga kita bisa lihat bahwa akun fintech sini ada tentang dana menganggur gitu, mengikuti kebijakan otoritas OJK seperti itu. Oke, di sini juga ada portofolio. Kalau misalnya kita buka potensi imbal hasil masih 0% teman-teman. Ini juga apa itu potensi imbal hasil. Wait, di sini ya ada tulisan bahwa koin kini telah update menjadi KISS yang merupakan versi terbaru dari koin Robo. Nah, pendanaan koin Robo yang sedang berjalan tidak berdampak perubahan ini. Oke, mungkin kita lihat apa itu potensi imbal hasil. Ketika kita klik itu di sini ada Coinpedia mulai dari total nilai portofolio, koin P2P, KIS, koin gold, dan koin deposito. Di sini tuh kita bisa lihat ya bahwa total nilai portofolio merupakan jumlah dari semua portofolio pengguna di semua produk. Sini juga ada koin P2P gitu, dimana koin P2P ini merupakan nilai portofolionya. Terus jumlah pokok dari pendanaan aktif pengguna pada koin P2P. Di sini juga ada potensi imbal hasil, keuntungan terrealisasi, performa restruktur, performa sebelum restruktur, dan ada detail restruktur gitu ya. Sini potensi imbal hasilnya itu merupakan jumlah
bunga dari pendanaan aktif pengguna pada koin P2P, teman-teman. Oke, mungkin di sini juga ada KIS, ada nilai portofolio, potensi hasil imbang dan keuntungan terrealisasi. Yang ada koin gold apa aja sih yang bakal didapat ya? Yang pertama ada nilai portofolio, potensi hasil dan juga keuntungan terrealisasi. Oke, mungkin kita kembali. Sini ada koin saya juga masih 0. Apa itu koin di sini cukup kasih tahu ya teman-teman. Jadi buat orang-orang yang nggak tahu tuh kita bisa belajar tanpa harus buka tutorial gitu, karena di sini tuh udah ada sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Situ apa itu koin? Koin adalah dana di platform Coinworks yang diberikan kepada pendana lewat promo atau program tertentu. Pendana dapat menggunakan koin untuk mendanai pinjaman dan mendapatkan bunga dari pembayaran yang diterima. Oke, di sini juga ada tutor ya, cara penggunaan koin dapat dilihat di sini. Pause dulu tapi udah nggak apa-apa. Sini ya, di sini juga ada tutornya nih teman-teman. Cara mendapatkan koin, cara menggunakan koin. Kalau misalkan pendanaannya itu 1 juta, saldo kas itu 10 juta, maka koin yang akan didapat adalah 200.000. Sini ya. Dari total nominal pendanaan sebesar 1 juta, koin sebesar 200.000 akan diutamakan dan dipotong terlebih dahulu, ditambah dengan 800.000 yang dipotong menjadi nominal saldo kas, teman-teman. Jadi total pendanaannya itu sama dengan koin plus saldo kas, itu 1 juta gitu. Ya, mungkin kita kembali lagi. Oke, di sini kita bisa lihat juga ada tambah saldo dan juga ada tarik saldo. Kalau kita klik tambah saldo, kita diminta untuk melakukan verifikasi identitas dan melakukan lengkapi data diri gitu. Sini harus ada informasi mengenai ibu kandung, terus status tempat tinggal, apakah memiliki rumah sendiri atau enggak. Ya, informasi penghasilan. Hubungan dengan sumber penghasilan dan jumlah penghasilan utama. Kita skip aja biar cepet ya. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai NPWP. Karena saya nggak punya NPWP, jadi saya lewati aja. Oke, di sini juga ada informasi mengenai pekerjaan. Di sini pekerjaannya apakah ada mahasiswa? Kita cari mahasiswa. Oke, pekerjaannya dari pelajar. Pendidikannya itu adalah S1, S2, atau S3. Mulai investasi, teman-teman. Di sini kita bisa lihat saldo akun Coinworks-nya masih 0. Oke, kita di sini bisa lihat juga bahwa isi saldonya itu bisa dari bank-bank ya, mulai dari BCA, Kim Niaga, Bank Mandiri, terus Bank BRI, atau bank dari luar negeri yaitu UOB, atau dari teller gitu. Nama banknya misalkan bank oke. Di bank itu ada ya teman-teman. Kalau misalnya kita masukkan 1, nah di sini kita bisa lihat juga bahwa minimal transfernya itu sebesar 1.000, teman-teman. Masukin 5.000 atau masukin 1.000 aja ya teman-teman biar gak begitu gede. Oke, jadi di sini menunggu transferan itu sebanyak 1 hari atau 1 kali 24 jam dengan nomornya itu tersebut adalah itu. Terus ada nama cabang, alamat cabang, pokoknya ada sedikit informasi. Di sini ada transfer hingga 3 digit terakhir gitu, teman. Nah, proses transfer 2-3 hari kerja setelah upload bukti transfer kamu. Nah, kalau misalnya kamu nggak upload bukti, mungkin akan waktu yang lebih lama itu. Di sini juga ada upload bukti. Mungkin itu konfirmasi transfer ya teman-teman. Saya batalin nggak apa-apa kali ya? Ya, kita batalin. Oke, jadi kalau misalkan udah ada, nanti di sini tuh akan muncul gitu 5.000, 2.000, 1.000 seperti apa yang tadi saya coba 1.000 itu. Tapi dengan transfernya adalah sekitar 2 atau 3 hari proses gitu teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke koin P2P. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ada selamat datang di koin P2P, temukan beragam dan mulai dana adalah 100.000 dan kelipatannya teman-teman. Suku bunga lebih tinggi, lindungi proteksi dan sebagainya macamnya. Kita bisa lihat ya, ini ada beberapa list marketplace dari koin P2P dengan sesuai grade gitu. Di sini ada A1 grade, ada C, ada A3,
C3 dan masih banyak lagi teman-teman. Perlu diingat ubah bahwa kelipatannya itu adalah 100.000. Kalau misalnya kita masukin satu, gak bisa teman-teman, karena apa? Karena harus kelipatan 100.000. Gitu teman-teman. Oke. Ini kan udah dimasukin ya, kita bisa ubah juga kan, mau 100.000, 200.000, 300.000. Semakin besar biaya tanggungannya juga semakin besar teman-teman. Di sini cuma nggak nyampe 2.000 untuk biayanya. Terus udah dimasukin ke keranjang, kita di sini bisa lihat keranjang. Kita klik aja di sini, kita bisa lihat ya keranjang saya tuh ada satu produk, yaitu koin invoice dengan kode tersebut dengan grade A1. Bunganya itu sebesar 11,64%, dengan jangka waktu itu ada 2 bulan, dan total pinjamannya adalah 272 juta. Oke, di sini kita bisa lihat juga di bawah bahwa udah kekumpul sekitar 78,300 juta. Dan pendanaan saya sebagai donatur pemberian peminjaman adalah sekitar 100.000. Di sini juga ada voucher tersedia ya. Kalau kita punya voucher, di sini ada check out teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini output yang keluar adalah ringkasan pesanan. Ada saldo kasnya sebesar 100.000. Metode pembayarannya itu hanya dengan Kas Coin Works saja teman-teman. Terus karena saldo saya adalah 0, sehingga saya nggak bisa melakukan pembayaran gitu. Di sini saya harus melakukan top up sebagainya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin layanannya cukup dicukupkan. Kita kembali. Terima kasih. Kayak mungkin tadi saya udah menjelaskan mengenai layanan dari crowdfunding maupun dari P2P lending. Apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan belum sesuai dan belum maksimal. Saya selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.